Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video kali ini kita akan mencoba untuk latihan studi kasus profile user. Jadi nanti kita akan membuat smart contract yang bisa menyimpan data user, update profile, kemudian mapping address dan struct, kemudian akses data public. Oke, langsung aja kita buka Ethereum Remix IDE-nya. Di sini saya sudah sediakan untuk soal latihannya. Kalian bisa download di deskripsi. Oke, langsung aja ya. Nah, ini akan saya pindah ke Notepad supaya gampang, tidak usah scroll bolak-balik. Oke, udah saya masukkan. Ya, langsung aja kita coba baca di sini. Yang pertama, studi kasus menyimpan data profile user. Jadi nanti smart contract ini bisa menyimpan data profile user ke dalam blockchain. Tujuannya adalah untuk latihan struct, mapping, dan manipulasi data user. Oke, bagi kalian yang belum mempelajari di bagian struct, mapping, dan data kompleks, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Pastikan kalian sudah paham dulu. Oke, untuk tugasnya di sini yang pertama buat struct dengan nama user profile, kemudian ini datanya ada display name, ada bio, age, umur, kemudian ada boolean is active. Oke, kita langsung aja buat yang pertama. Di sini jangan lupa kita harus tulis untuk license dan pragma solidity untuk compilernya. Oke, kita buat dulu kontraknya. Kontrak namanya profile user. Oke. Kemudian tadi yang nomor satu kita buat struct ya. Struct user profile. Nah, ini isinya tadi apa aja? Oke, ada string display name, bio. Oke, ini saya akan copy aja. Oke, kemudian akan saya sesuaikan. Di sini ada string bio uin age, kemudian ada bool is active. Oke. Kemudian jangan lupa titik koma ya, setiap data yang ada di dalamnya. Oke, kita sudah buat untuk struct user profile. Terus, apalagi berikutnya? Buat mapping profiles. Oke, jadi nanti kita akan simpan datanya ke dalam mapping dan namanya profile ya. Oke, berarti di sini mapping, kemudian address, kemudian di sini user profile. Kemudian kita buat public supaya bisa diakses. Kemudian namanya profiles. Oke, seperti ini. Jadi kita punya variabel profiles. Ini isinya adalah mapping, menyimpan key-nya address, kemudian value-nya nanti akan user profile. Jadi nanti setiap address akan memiliki user profile-nya masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya apalagi? Function set profile, tipenya public, kemudian ada parameternya name, bio, age. Kemudian kita harus berikan pengecekan kondisi bahwa nama itu tidak boleh kosong. Oke. Kemudian langsung simpan data ke mapping profile tadi dengan key-nya adalah alamat yang ketika dia panggil dengan is aktifnya true. Oh, jadi langsung true gitu ya. Oke, kita langsung buat function set profile. Kemudian parameternya apa? Tadi ini saya copy aja. Oke. Ada name, bio, age. Kemudian kita buat public aja supaya gampang. Oke, kemudian tadi di sini kita harus ada kondisi dulu ya supaya namanya itu tidak boleh kosong.
Jadi di sini require, kemudian kondisinya apa? Kondisinya name itu tidak boleh kosong, berarti kan seperti ini ya, string kosong. Kemudian di sini message-nya kalau dia itu kosong, diberi di sini ya, nama tidak boleh kosong. Oke. Nah, bisa diperhatikan di sini, ini masih ada error ya. Karena ternyata di dalam Solidity itu kita tidak bisa membandingkan sebuah nilai string. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan kita akan melakukan pengecekan bahwa name itu tidak sama dengan kosong gini kan. Nah, ternyata tidak boleh. Kita harus menggunakan bytes seperti ini, kemudian dalam kurung, kemudian dot length lebih besar dari 0. Nah, ini adalah untuk pengecekan data string. Ya, ini beda dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Nah, kita bisa menggunakan bytes, kemudian di sini stringnya, length, panjangnya, nah itu harus lebih dari 0, nggak boleh kosong gitu ya. Kita juga mungkin bisa berikan batasan misalnya 5 atau 10 gitu. Nah, kalau sementara kita buat 0 aja ya. Jadi lebih dari 0, nggak boleh kosong. Oke, kalau sudah kita langsung aja ya set profile sini, profiles, ini profiles, kemudian di sini adalah msg.sender, artinya adalah alamat wallet yang ketika kita panggil fungsinya ini, gitu. Atau si pemanggil fungsi dari walletnya. Oke, langsung sama dengan di sini kita buat user profile, langsung saja seperti ini. Ini akan saya pakai yang kurung kurawal. Kemudian nah, langsung display name bio age is active. Nah, ini kalian juga bisa dengan cara nggak usah pakai kurung kurawal, berarti harus urut ya. Berarti kan name bio age kemudian true, ini juga bisa. Tapi ingat kalau caranya seperti ini, initialize langsung, berarti harus urut. Nah, ini saya akan buat seperti ini supaya lebih gampang dibaca ya. Ini dibolak-balik juga nggak masalah. Oke, nah sudah ya. Kita sudah bisa membuat fungsi ini untuk set profile. Oke, selanjutnya function get profile. Parameter, address, kemudian user profile, returnnya user profile, kemudian mengembalikan profile user. Oke, berarti di sini kita akan buat function get profile dengan parameter di sini berarti address. Oke, sorry kurang D. Kemudian di sini kita address ini. Kemudian kita buat view aja ya, di sini public view karena kita tidak mengubah variabel state yang ada di smart contract kita hanya membaca saja. Nah, maka kita buat view. Kemudian returns. Oke, returns-nya tipenya adalah user profile. Oke. Oke, di sini kita harus tambahkan memori ya. Karena ingat ya di video sebelumnya, kita harus menambahkan memori kepada tipe data yang pertama struct, array, dan string. Nah, itu jangan lupa kalau kita mau memasukkan dia sebagai parameter dan di dalam function. Itu kita harus tentukan untuk dia memori atau storage. Oke, jadi seperti ini. Langsung saja sebenarnya return ini variabel profile, langsung address-nya. Oke. Nah, udah
Seperti ini ya. Nanti akan dia mendapatkan profil dari address yang akan dimasukkan di pemanggilan fungsi ini nanti. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut nomor 5 untuk update bio. Oke, di sini ada parameter memory string new bio. Kemudian require user sudah aktif. Oke, harus user yang sudah aktif. Kalau tidak aktif berarti nggak boleh. Kemudian gunakan storage pointer untuk update bio. Oke, kita buat di sini function update bio. Function update bio dengan parameter string memory bio. Oke, udah bener nih, pinter AI-nya. Oke, kemudian kita coba cek lagi ya, update bio. Ini nanti parameternya bio yang baru yang akan diupdate. Kemudian apakah benar public? Coba kita lihat di sini. Kemudian kita harus require user yang sudah aktif. Oke. Oke, berarti cuman public ini nggak masalah ya. Oke, langsung aja kita require di sini. Berarti kondisinya adalah address profilnya itu harus sudah aktif ya. Kalau nggak aktif dia nggak bisa ya. Oke, berarti langsung aja profiles, kemudian message.sender. Nah, berarti untuk pemanggilan update bio ini, dia mewajibkan untuk si pemanggil. Jadi dia nggak bisa sembarangan update profile orang lain ya, karena di sini menggunakan global variable untuk msg.gender. Oke, kemudian di sini harusnya is aktif. Oke, kalau misalnya uh, tidak memenuhi syarat, maka di sini kita mungkin berikan keterangan user tidak aktif. Oke, kemudian kita buat variabel di lokalnya ini, di local function, dengan menggunakan keyword storage ya. Oke, jadi di sini user profile, kemudian storage, profile sama dengan profiles msg.sender. Oke. Nah, oke. Jadi di sini kita membuat variabel profile dengan keyword storage karena kita akan mengubah data yang ada di mapping sini, yang ada di profile sini. Nah, makanya kita harus gunakan storage ya. Jadi kalau kita update bio-nya seperti ini. Nah, nanti profiles yang ada di variabel mapping ini itu juga akan berubah. Kalau kita menggunakan memori, nah nanti profiles yang ada di variabel ini dia nggak berubah karena variabel profile ini, yang ini itu hanya menyalin saja data yang ada di sini, bukan pointernya ya, atau bukan perwakilan datanya. Nah, kalau storage, nah maka dia sebagai pointer. Nah, dia adalah nilai asli dari profil ini sendiri. Sebenarnya kita bisa lakukan aja langsung ya. Seperti ini. Profiles, sender, langsung bio. Nah, sebenarnya gini juga bisa ya, simple ya. Oke, tapi di sini kita akan menyesuaikan menurut soal latihan yang di sini ya, supaya kita juga bisa nge-refresh apa yang sudah kita pelajari mengenai perbedaan memori dan storage. Oke, ini akan saya kembalikan. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah delete profile. Require user sudah aktif juga. Hapus data profile user dari mapping.
Oke, kita buat function delete profile. Kemudian di sini kita nggak perlu parameter ya. Ini public, kemudian langsung kita cek di sini sama ini. Kemudian langsung delete profiles, kemudian msg.sender. Oke, apakah ada lagi? Oke, tidak ada ya, cuman seperti ini code-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, meskipun fungsinya public ya, tetapi di sini kan ada code untuk mengubah bio dan menghapus profile. Tetapi kalau kita lihat lagi secara spesifik code-nya, dia tidak akan mungkin mengubah profil milik orang lain. Karena di sini kita menggunakan message.sender ya, untuk melakukan pengecekan. Jadi memastikan bahwa si pemanggil fungsi ini adalah sebagai message.sender atau sebagai wallet address-nya. Jadi ini tidak mungkin bisa mengubah address milik orang lain gitu. Nah, beda kalau misalnya kita nggak pakai ini message.sender, tapi kita beri parameternya di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, nanti semua orang bisa menghapus profile, itu kan bahaya. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan modifier seperti yang sudah kita pelajari di video mengenai modifier. Itu juga boleh, sangat bagus kalau kalian mau coba untuk masukkan modifier. Kemudian kalian juga bisa tambahkan lagi juga code-code lain yang sudah kalian pelajari di sebelumnya. Itu lebih bagus ya, silahkan. Tapi di video ini kita akan lebih fokus untuk menggunakan struct dan mapping. Kemudian untuk function-function ini, nah ini kan sudah kita pelajari di video sebelumnya. Itu saya tidak akan jelaskan ya. Oke, mungkin itu aja. Kita akan langsung coba ya smart contract yang kita tulis. Apakah berhasil untuk dapat menyimpan profile user dan melakukan set profile dan lain-lain. Oke, langsung compile. Oke, ternyata ada error ya. Kita coba cek. Di sini, oke. Oh, ternyata kurang titik koma ya. Oke, compile lagi. Ada warning di sini. Kenapa? Oh ya, saya belum hapus ya. Harusnya kan nggak perlu ada. Oke, langsung. Oke, sudah berhasil. Nggak ada masalah ya. Kita coba deploy di address yang pertama. Oke, deploy. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita langsung aja uh, get profile di sini. Kita coba ya langsung panggil get profile, ada nggak nih? Saya coba copy ini addressnya. Oke, hasilnya false atau masih kosong ya. Oke, kita delete profile. Delete profile juga di sini harusnya error, nah kan error karena belum ada isinya gitu untuk profile. Nah ini kan profile message to sender is active. Nah ini user tidak aktif. Oke, berarti aman ya. Kita coba sekarang set profile di sini. Oke, name. Sony. Oke, bio. Blockchain developer. Umur 18. Oke ya. Oke, kita coba panggil. Oke, berhasil. Kita cek untuk get profile lagi ya, karena fungsi yang saya panggil ini adalah menggunakan wallet yang alamat EDDC4. Kita coba, harusnya muncul ya. Oke, muncul ya ini ya. Sony Blockchain Developer 18 true. Kita juga bisa lihat di sini debugnya.
Nah, di sini bisa dilihat ya, Sony Blockchain Developer 18 true. Oke. Kemudian kita coba untuk melakukan update bio ya. Oke, di sini string web3 programmer. Oke, update. Kita get profile lagi. Oke, sudah berubah nih web3 programmer. Oke, kita coba untuk delete profile. Kita panggil lagi. Nah, jadi kosong. Oke, seperti itu. Kita coba lagi ya untuk di akun yang berbeda. Ini saya akan panggil lagi untuk set profile yang tadi. Kemudian kita gunakan alamat wallet yang lain. Nah, di sini ketika kita set profile, misalnya doyok gitu ya, web to developer, umur 23. Kita coba klik set profile, kemudian kita panggil get profile dengan alamat yang tadi ya, yang Sony ya. Get profile, nah ini tetap sama, nggak akan berubah, jadi aman ya. Smart contract kita nggak bisa ngerubah sembarangan profile milik orang lain. Kemudian kita coba delete untuk ini profilnya, klik, kemudian kita coba copy profilnya, ini harusnya kosong. Oke, sudah aman ya. Jadi smart contract yang kita buat sudah berhasil untuk melakukan penyimpanan data profile dengan struct data yang kompleks. Di dalamnya ada beberapa data seperti display name, bio, age, is active, dan lain-lain. Kemudian di smart contract kita juga aman ya. Nggak sembarangan orang bisa mengubah profile atau hapus profile. Nah, kalian bisa juga ubah untuk umur, kemudian untuk name. Nah, silakan coba kalian latihan sendiri lagi ya untuk membuat fungsi bisa mengubah name, bisa mengubah age, dan bisa mengubah profil orang lain, tetapi diberikan modifier owner. Nah, kalian kan sudah belajar konsep owner ya. Nah, nanti mungkin owner ini sebagai admin bisa mengubah profil-profil orang lain. Nah, itu bisa menggunakan require, kemudian menggunakan modifier. Nah, kalian bisa explore sendiri untuk mendalami lagi apa yang kalian sudah pelajari, itu sangat-sangat bagus. Oke, mungkin itu aja teman-teman, kita sudah berhasil, mantap ya. Oke, thank you, see you next video.